Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kalau malam ini kita boleh bersama-sama kembali lagi. Kita di hadapan Tuhan, kita boleh datang untuk berdoa dan kita merenungkan firman Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama menghadap Tuhan dan biarlah kita diteguhkan kembali, dikuatkan kembali oleh Tuhan. Dia adalah Allah kita, adalah Bapa kita, dan Dia adalah Tuhan yang membuat saat-saat yang indah ketika kita datang berdoa kepadanya. Indahnya saat berdoa. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah aku kepadanya, ku curahkan isi kalbu. Di waktu susah dan resah, ku rasa nyaman dan segar. Ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Indahnya saat berdoa. Indahnya saat berdoa, yang ku mohon di dekatnya. Betapa sungguh imanku, ku berharap kepadanya. Dia memanggilku, datanglah, percaya pada firman-Nya. Beban dosa ku tanggalkan, menunggu saat berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena malam ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjadikan saat ini adalah saat yang indah ketika kami datang berdoa kepadamu dan kami bersujud di hadapan-Mu. Tuhan, biarlah waktu-waktu ini kami boleh menikmatinya bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, kami rindu biarlah waktu doa kami, waktu kami merenungkan firman-Mu, jadi waktu di mana Engkau berbicara dengan setiap kami. Dan kami dikuatkan kembali, dan kami boleh bersehati walaupun kami di tempat kami masing-masing, tapi kami disatukan menjadi tubuh Kristus, gereja Tuhan yang berdoa, yang juga merenungkan firman. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kami sejenak ke depan ini, dan biarlah kami boleh menikmati waktu bersama dengan Tuhan di dalam doa dan firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, indahnya saat berdoa. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah aku kepadanya, ku
Saudara, kita akan bersama-sama berdoa untuk Indonesia. Kita berdoa ketika beberapa hari yang lalu ada demo mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Saudara, kita berdoa untuk pemerintah supaya pemerintah sungguh-sungguh memikirkan kepentingan masyarakat, supaya tidak ada oknum-oknum pemerintah yang bermain di balik undang-undang ini, baik itu pemerintah eksekutif, pemerintah legislatif, semua yang terkait dengan munculnya UU ini, supaya semua sungguh-sungguh memikirkan kepentingan masyarakat. Yang kedua, saudara, kita berdoa juga untuk masyarakat supaya masyarakat terus belajar kritis terhadap setiap keputusan kebijakan pemerintah, boleh memberikan setiap masukan yang ada, tetapi semuanya untuk membangun dan bukan merusak. Dan kita berdoa, saudara, yang ketiga, supaya tidak ada pihak-pihak yang berusaha mengambil keuntungan di balik kondisi yang kemarin beberapa hari terjadi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Mari kita angkat suara bersama-sama, kita berdoa untuk Indonesia. Ya Tuhan, kami saat ini bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami ketika beberapa hari yang lalu, ya Tuhan, kami tahu bahwa ada demonstrasi di banyak kota di Indonesia ini, ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah, baik mereka yang duduk di eksekutif, legislatif, semua, hingga akhirnya undang-undang ini tercipta, Tuhan, supaya sungguh-sungguh pemerintah memikirkan kepentingan masyarakat, supaya pemerintah sungguh-sungguh memikirkan yang terbaik untuk rakyatnya. Tuhan, tolong supaya setiap kebijakan yang dibuat, setiap undang-undang yang keluar, itu semua sudah mengalami satu pertimbangan yang begitu baik, sehingga semuanya bisa mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara Indonesia. Kami juga berdoa untuk masyarakat, ya Tuhan, baik mereka yang ikut berdemonstrasi maupun mereka yang hanya melihat dari televisi. Tuhan, tolong supaya kami tetap bisa kritis melihat segala sesuatu dengan baik, supaya kami juga bisa memberikan kritik-kritik yang membangun, dan kami pun bisa saling membangun satu terhadap yang lainnya, bukan satu kritik yang merusak, bukan satu tindakan yang merusak bangsa dan negara ini. Tuhan, tolong supaya kami semua pun juga boleh melihat bahwa diri kami sebagai rakyat Indonesia juga mengambil peran yang penting untuk membangun bangsa dan negara kami ini, ya Tuhan. Kami juga menyerahkan, Tuhan, supaya tidak ada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan di balik kondisi yang terjadi di bangsa dan negara kami ini, ya Tuhan. Tuhan, tolong supaya kami semua boleh membangun bangsa ini seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang berikutnya, saudara, kita berdoa untuk Indonesia, khususnya untuk kondisi COVID pandemi di dalam beberapa bulan terakhir ini. Saudara, kita berdoa untuk beberapa daerah yang terus berjuang, yang masih berada di zona merah maupun zona yang lainnya, yang terus berjuang menghadapi pandemi ini. Kita doakan baik pemerintah daerah sampai ke rakyatnya, semuanya boleh sungguh-sungguh sadar supaya kita bisa saling menjaga kesehatan satu terhadap yang lainnya. Kita juga berdoa, saudara, untuk rencana pembagian vaksin di beberapa wilayah, dan ada beberapa prioritas yang akan diberikan oleh pemerintah, dan biarlah itu sampai dengan baik seperti apa yang sudah ditentukan, dan jangan sampai justru pemberian vaksin ini terjadi keributan, saudara. Kita doakan sungguh-sungguh supaya rencana ini baik di akhir tahun maupun awal tahun sungguh-sungguh bisa terlaksana dengan baik. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk Indonesia khususnya pasca pandemi nanti. Saudara, kita berdoa khususnya untuk sekolah-sekolah yang kemungkinan besar akan kembali lagi dimulai untuk dibuka kembali. Saudara, kita doakan supaya dalam beberapa bulan, ketika kurang lebih 1 tahun ini, banyak anak-anak murid siswa yang tidak sekolah secara fisik, ketemu secara fisik, mungkin ada sesuatu yang nantinya berbeda. Dan kita doakan supaya kiranya Tuhan bisa kembali memimpin sekolah-sekolah yang ada di setiap daerah di Indonesia, supaya mereka bisa menyesuaikan diri, baik untuk proses belajar mengajar, baik guru, baik siswa, semuanya bisa bersekolah dengan baik nantinya pasca pandemi ini selesai. Mari kita angkat suara, kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kondisi Indonesia khususnya di dalam masa-masa pandemi ini, ya Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk beberapa daerah yang masih terus bergumul. Tuhan, biarlah Kau sendiri yang boleh memimpin mereka, pemerintahnya, masyarakatnya, untuk sungguh-sungguh disiplin menerapkan segala sesuatu yang diperlukan supaya bisa menekan pandemi ini, menekan angka COVID ini, ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan yang memimpin menyertai mereka juga untuk rencana pembagian vaksin di dalam beberapa waktu ke depan nanti. Tuhan, tolong supaya baik di akhir tahun maupun awal tahun, setiap prioritas yang sudah dibuat oleh pemerintah, setiap cara aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk memberikan vaksin ini
memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami, untuk masyarakat kami, supaya tidak ada keributan, tidak ada kekacauan pada waktu pemberian vaksin ini. Tuhan tolong berkati sertai. Kami juga berdoa secara khusus untuk sekolah, khususnya ketika nantinya memasuki masa-masa pasca pandemi. Tuhan tolong supaya ada penyesuaian lagi setelah hampir kurang lebih 1 tahun. Kami semua anak-anak siswa yang juga tidak bersekolah, Tuhan tolong supaya semuanya, baik juga guru-guru, semuanya yang terlibat, itu semua bisa menyesuaikan diri kembali ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa yang ketiga, saudara, untuk gereja dan khususnya para pemimpin rohani dan juga jemaat. Dan juga di dalam beberapa waktu ini juga gereja sudah mulai mengadakan kegiatan-kegiatan walaupun dalam batasan-batasan tertentu. Kita juga berdoa supaya gereja pun juga sungguh-sungguh bisa mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, khususnya para pemimpin rohani dan jemaat. Saudara, kita tahu bahwa pandemi ini juga membuat gereja mau tidak mau harus menyesuaikan diri. Kita berdoa saudara supaya Tuhan memimpin masing-masing gerejanya, mau gereja yang besar di perkotaan ataupun gereja-gereja yang kecil di daerah-daerah yang lebih dalam lagi. Kita berdoa supaya Tuhan sungguh-sungguh peliharakan gerejanya. Dan khususnya untuk jemaat, saudara, yang mungkin ada jemaat yang rindu atau mungkin ada jemaat yang semakin merasa lesu di tengah-tengah pandemi ini. Saudara, kita doakan supaya mereka semua tetap dikuatkan ketika nanti gereja bisa lagi kembali memulai satu kegiatan demi kegiatan ibadah, semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa untuk gereja Tuhan. Ya Tuhan, kami saat ini juga sama-sama berdoa ya Tuhan untuk gerejamu. Kami membawa ya Tuhan baik gereja-gereja di perkotaan, gereja-gereja di pedesaan, gereja-gereja besar, gereja-gereja kecil, ketika kami semuanya menyesuaikan diri di masa-masa pandemi ya Tuhan. Tidak mudah ketika kami harus menyesuaikan diri dengan begitu banyak hal. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami pun juga siap ketika nanti waktu-waktu pasca pandemi ya Tuhan. Di waktu kemungkinan kami juga harus lagi melihat apa lagi yang harus kami sesuaikan, apa lagi yang harus kami lihat di dalam diri kami sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus. Tuhan tolong supaya kami sungguh-sungguh menjadikan ini satu momentum di mana gereja bisa mengevaluasi diri, gereja bisa mengintrospeksi dirinya, para pemimpin rohani hingga jemaat semuanya boleh berbagian satu dengan yang lainnya. Tuhan tolong supaya kami semua disiapkan untuk sungguh-sungguh menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan pujian ini sekali lagi, bait pertama saja, indahnya saat berdoa. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah aku kepadanya, curahkan isi kalbu di waktu susah dan resah. Ku rasanya mandang segan, ku lepas dari cobaan, hanya di saat berdoa. Setelah kita berdoa untuk gereja kita GKI Pontianak, kita berdoa untuk pembangunan gedung gereja kita di tengah-tengah pandemi seperti ini. Setelah yang pertama kita berdoa untuk tim panitia pembangunan dari pusat, dari Jakarta. Kita berdoa untuk rapat-rapat koordinasi dan juga setiap pengambilan keputusan yang dibuat di sana. Kita doakan supaya para panitia di pusat sungguh-sungguh diberikan hikmat oleh Tuhan, boleh mengambil keputusan demi keputusan supaya pembangunan ini juga bisa terselesaikan dengan baik. Kita juga berdoa untuk tim pelaksana di Pontianak ini, baik para staf, para pekerja, jemaat aktivis yang menjadi panitia pelaksana di Pontianak ini. Mari kita doakan supaya kita bisa berkoordinasi dengan tim panitia pembangunan di pusat dan semua yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik. Mari saudara, kita akan suara sama-sama kita berdoa untuk pembangunan gedung gereja GKI Pontianak.
Ya Tuhan, kami saat ini datang berdoa di hadapan Tuhan. Kami membawa ya Tuhan untuk panitia dari pusat dari Jakarta yang terus berkoordinasi untuk rapat, untuk mengambil keputusan. Tuhan tolong supaya setiap hal yang diperlukan, Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada mereka. Setiap pengambilan keputusan, Tuhan tolong supaya itu semua bisa sungguh-sungguh bisa membuat proses pembangunan gedung ini bisa terselesaikan dengan baik. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk tim penantian pembangunan di tempat ini, baik para staf, pekerja, juga jemaat aktivis yang menjadi panitia di tempat ini. Tuhan tolong supaya biarlah Engkau sendiri yang memimpin, menyertai, supaya kami pun bisa berkoordinasi dengan baik dengan setiap tim panitia dari pusat. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami berdoa, kami mohon kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita juga berdoa saudara untuk gereja kita GKI Pontianak, khususnya untuk jemaat yang berusia lanjut yang selama ini saudara mungkin kesulitan juga beribadah dari rumah. Ketika mereka juga rindu beribadah, datang ke gereja karena pembatasan usia untuk beribadah, itu pun juga membuat mereka tidak bisa datang ke gereja. Mari kita doakan supaya mereka juga tetap dipelihara oleh Tuhan secara kesehatan dan juga secara kerohanian mereka. Kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit dalam beberapa waktu terakhir ini. Kita doakan supaya mereka yang tidak enak badan, mereka yang sakit, Tuhan tetap peliharakan supaya semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan, dan yang sakit pun bisa disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk GKI Pontianak, untuk setiap jemaat ini. Ya Tuhan, kami berdoa, ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat usia lanjut, kami berdoa untuk mereka yang selama berbulan-bulan ini punya kerinduan untuk datang ke gereja Tuhan, untuk beribadah, tetapi karena pembatasan usia mereka tidak bisa hadir. Tuhan tolong peliharakan baik kesehatan mereka secara fisik maupun juga kesehatan mereka secara rohani. Dan biar mereka tetap boleh mengalami Tuhan meskipun mereka dalam beberapa waktu terakhir hanya bisa beribadah dari rumah. Kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Tuhan. Tuhan, biarlah mereka semua juga Engkau sembuhkan. Mungkin ada di antara anggota keluarga kami pun yang sedang sakit. Tuhan, Engkau yang pelihara, Engkau yang sembuhkan. Tuhan tolong, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang pulihkan, supaya setiap mereka yang sakit tetap punya pengharapan di dalam Tuhan, karena Engkaulah tabib yang agung yang bisa memberikan kesembuhan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini seluruh doa kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya berikan waktu kesempatan untuk berdoa secara pribadi untuk pergumulan kita masing-masing. Mari dengan tenang kita katakan, kita ucapkan, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Mari kita berseru kepada Dia. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Benar sudah, Dia adalah gembala kita, Dia adalah Juru Selamat kita. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, kehendak
sama-sama melihat satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 sebagai renungan kita pada malam hari ini di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-19a. Saudara, kita akan melihat Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-19a. Ayat demi ayat saya akan bacakan dan kita akan merenungkannya bersama-sama, demikian firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Sudah sampai di sini dulu kita melihat bahwa perjalanan para murid Kristus pada awal kekristenan, awal gereja bukanlah hal yang mudah. Setelah Yesus bangkit dan dia naik ke surga, masih ada beragam kisah yang terjadi. Salah satunya adalah kisah Yesus yang bangkit dan menampakkan diri serta menjumpai Saulus ketika dia berjalan menuju kota Damsyik. Namun kali ini saudara kita akan melihat bukan Saulusnya, tetapi kisah yang muncul di Alkitab yaitu tentang Ananias yang Tuhan pakai untuk berjumpa dengan Saulus. Saudara, dari bagian firman Tuhan tadi ayat 10 sampai 12 kita membaca bahwa Ananias adalah seorang murid Tuhan. Surah Ananias berarti Tuhan telah mengampuni atau Tuhan telah berbelas kasih. Dan ketika kita membandingkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 22, Saudara, dia adalah seorang yang saleh menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi di Damsyik. Dan orang seperti ini yang bernama Ananias ini, Saudara, Tuhan Yesus memberikan perintah kepadanya dalam sebuah penglihatan. Ketika tadi kita membaca ayat 10 sampai 12 dikatakan demikian, Ananias, lalu dia berkata, "Ya Tuhan, ini aku Tuhan." Kemudian Tuhan melanjutkan, "Pergilah ke jalan lurus, kamu masuk ke rumah Yudas dari Tarsus, di sana ada seorang bernama Saulus yang sedang berdoa," dan seterusnya. Respon pertama Ananias ketika Tuhan memberikan penglihatan kepada dia, Ananias berkata, "Ini aku Tuhan, here I am Lord." Saudara, respon ini adalah sebuah respon yang setelah perintah itu diberikan, ketika kita sudah menjawab, "Ini aku Tuhan," maka apapun perintahnya, saudara, maka orang yang berkata, "Ini aku Tuhan, ini saya, here I am Lord," harus dan pasti melakukan perintah yang akan dia dengar. Nah, saudara, perintahnya apa? Dikatakan, "Temuilah Saulus," titik, saudara. Perintahnya adalah apa? Temuilah Saulus. Saudara, ini jelas sekali apa yang Tuhan katakan kepada Ananias. Dan dia sudah berkata, "Here I am Lord." Disinilah aku Tuhan, siap untuk melaksanakan perintahmu. Tapi apa yang kemudian Ananias jawab, saudara? Kita lihat ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan demikian. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Sudah direspon pertama dari Ananias, bukan? Ketika dia berkata, "Here I am Lord," tapi dia juga berkata kepada Tuhan, "Tuhan, telah aku dengar." Bahkan dikatakan banyak orang ngomong tentang Saulus. "Telah aku dengar dia melakukan banyak kejahatan. Telah aku dengar bahwa ia datang ke Damsyik dengan kuasa penuh untuk menangkap orang-orang percaya." Dan itu berarti aku juga, Tuhan. Dia pasti akan menangkap aku, dia pasti akan mengejar-kejar aku, bahkan dia bisa menganiaya aku, pengikut jalan Tuhan ini, orang yang percaya kepada Engkau. Sudah, dalam hal ini Ananias ragu, bahkan takut, bukan kepalang. Sebab apa? Sudah, secara tidak langsung nyawanya bisa menjadi taruhan ketika dia harus berjumpa seorang yang bernama Saulus.
Seolah-olah Ananias berkata, Tuhan gak salah ya. Aku terkenal baik, aku orang yang saleh di hadapan hukum Taurat, tetapi engkau suruh berjumpa dengan Saulus yang jelas-jelas punya misi untuk menyingkirkan orang Kristen. Sekali lagi Ananias berkata, Tuhan gak salah. Saudara, bukankah kalimat ini juga sering kita katakan kepada Tuhan? Ketika situasi hidup kita menjadi berantakan, kita berkata, Tuhan gak salah. Ketika kita melihat bahwa pekerjaan kita hilang lenyap begitu saja, kemudian kita bisa berkata, Tuhan, Kau nggak salah, Pak. Aku sudah kerja keras, banting tulang, menghidupi keluargaku, tiba-tiba semuanya hilang. Tuhan nggak salah. Ketika kemudian kita berharap ada seseorang yang membantu kita, tetapi yang datang mungkin orang yang tidak kita harapkan, kita berkata, Tuhan nggak salah. Ketika kemudian begitu banyak kesulitan dalam hidup kita, dan khususnya masa-masa seperti ini, saudara, kemudian kita bisa berkata, Tuhan benar nggak nih? Tuhan nggak salah. Saudara, kalimat ini adalah kalimat yang sama bukan? Seperti yang Ananias sampaikan kepada Tuhan. Meskipun taruhan kita belum tentu nyawa, saudara. Tetapi Ananias jelas sekali dia berkata, Tuhan yang benar nih, Tuhan jangan bercanda loh. Tuhan nggak salah nih. Dia orang yang pasti bisa membunuh saya loh. Justru aku yang Kau suruh untuk datang kepadanya. Tetapi apa yang jawab Tuhan? Mari kita lihat di ayat 15 sampai ayat yang ke-16, Tuhan berkata demikian. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Serta raja-raja dan orang-orang Israel, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Saudara, Tuhan langsung meresponi Ananias. Dengan apa? Dengan meneguhkan Ananias. Tuhan katakan, aku tidak pernah salah. Pergilah. Dia, Saulus adalah alat pilihan bagiku. Sebab dia akan menderita. Dia akan memberitakan firman Tuhan, Injil itu bagi bangsa-bangsa lain. Dia adalah pilihanku, titik. Tugasmu adalah untuk apa? Pergi menjumpai dia. Saudara, ketika Ananias berkata di awal tadi, Here I am, Lord. Tuhan, ini aku. Maka tidak ada lagi kompromi yang bisa Ananias sampaikan kepada Tuhan. Meskipun dia ragu, meskipun dia takut, tapi Tuhan teguhkan dia. Tuhan berkata, Ananias, pergilah. Aku tidak mungkin dan tidak pernah salah. Pergilah, aku menyertai engkau. Dia alat pilihan bagiku. Nah, saudara, mari kita lihat berikutnya respons kedua dari Ananias di ayat yang ke-17. Dikatakan firman Tuhan demikian, saudara. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Saudara, lihat respons Ananias yang kedua, saudara. Dia tidak lagi takut, dia tidak lagi ragu, dia tidak lagi mempertanyakan perintah dari Tuhan. Setelah Tuhan meneguhkan dia, firman Tuhan katakan, maka Ananias pergi ke rumah itu menjumpai Saulus, dan perhatikan saudara, dia memanggil Saulus dengan sebutan apa? Saulus, saudaraku. Bukankah sebelumnya dia berpikir, Saulus ini musuhku, karena dia ingin menganiaya aku, mengejar-ngejar aku dan semua kami orang Kristen. Tapi ketika Tuhan berbicara kepadanya, dia berkata kepada Saulus, Saulus, saudaraku. Bahkan Ananias menumpangkan tangan atas Saulus, menyampaikan pesan Tuhan kepada Saulus dan membaptis Saulus. Pertanyaannya, saudara, kenapa dia yang tadinya enggan, ragu, takut, khawatir, menjadi yakin, berangkat, dan melakukan perintah Tuhan? Saudara, apa hasilnya? Saudara, hasilnya adalah bagaimana kemudian Paulus akhirnya dapat melihat lagi dan kekuatannya pulih kembali.
Apa yang kita bisa pelajari lewat perenungan singkat ini? Yang pertama, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berfirman. Dan Tuhan yang berfirman itu adalah Tuhan yang meneguhkan firman-Nya. Tuhan yang menyertai setiap orang-orang yang mendengarkan firman-Nya. Saudara, kita melihat bahwa Tuhan yang mengizinkan segala sesuatu yang terjadi, bahkan untuk sesuatu yang barangkali tidak mungkin. Dia musuhku, dia tidak suka dengan aku, dia mengejar-ngejar aku. Tapi apa yang Tuhan katakan kepada Ananias, katakan, kamu pergi jumpai Paulus. Dan ketika dia berfirman, dia menyertai Ananias. Nah, saudara, ketika Tuhan adalah Tuhan yang kemudian berfirman dan mengizinkan segala sesuatu terjadi, ingat, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah Immanuel yang senantiasa terus bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, keadaan sesulit apapun di sekitar kita, sudah bahkan di dalam diri kita, ingat, Tuhan yang berfirman adalah Tuhan yang meneguhkan firman-Nya, dan Tuhan yang senantiasa berjalan dengan kita. Dan yang kedua, respon kita apa, saudara? Seperti Ananias, kita perlu mendengarkan sungguh-sungguh dan berkata kepada Tuhan, "Here I am, Lord." Tuhan, ini saya. Kalau memang Tuhan mau itu, sesulit apapun, aku akan taat. Saudara, apa yang Ananias lakukan yang ketiga? Membuka satu sejarah besar kekristenan. Gereja Tuhan berkembang begitu pesat melalui pelayanan Paulus yang karena Ananias sendiri mau untuk datang dan menjumpai Paulus. Saudara, mungkin kau dan saya adalah Ananias hari ini. Kita tidak perlu menjadi orang yang besar. Kita tidak perlu menjadi orang terkenal. Kalau Tuhan menitipkan sesuatu kepada kita untuk menjadi Ananias zaman kini, mungkin orang-orang yang berjumpa dengan engkau hari-hari ini, justru mereka yang bisa berdampak besar bagi dunia. Entahkah itu pasanganmu, entahkah itu anak-anakmu, entahkah itu tetanggamu, entahkah itu orang-orang di sekitarmu, Tuhan mau bekerja melalui engkau. Katakan kepada Tuhan, "Here I am, Lord." Di sini aku, Tuhan. Pakai aku, biar aku bisa membawa berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa, menutup persekutuan doa kita malam hari ini. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ya Tuhan, kami adalah milik Tuhan. Pakai kami, Tuhan. Dan biarlah kami berkata, "Here I am, Lord." Ini aku, Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang sederhana, tapi kami bisa membawa orang untuk melihat kepada Tuhan, bahkan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Tuhan, di masa-masa yang sulit seperti ini, ketika mungkin kami juga sudah mulai putus asa, kami tidak lagi tahu apa yang harus kami lakukan, Tuhan, tolong Kau hadir. Sebab Kau Allah yang berfirman dan meneguhkan firman. Buat kami tetap semangat, buat kami tetap terus berharap kepada Tuhan di waktu-waktu seperti ini. Tuhan, pimpin dan sertai kami, supaya kami bisa menjadi Ananias masa kini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Malam selesai, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.